Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya izin memaparkan tentang redesign pembelajaran outdoor. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, eh, di sini terima kasih kepada Bapak Dr. Sigit Septono selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan sumber belajar yang sudah mempersilahkan saya untuk eh, memberikan presentasi tentang redesign pembelajaran outdoor. Itu di sini saya akan meredesign eh, eh, suatu meredesign pembelajaran atau eh, kebun biologi UNES, yaitu akan meredesign kebun biologi menjadi edu ekologi kebun biologi UNES. Sebelumnya perkenalkan saya Divanda Tiffany India dengan NIM 440422103. Nah, di sini saya mengambil lokasi yaitu kebun biologi UNES. Nah, lokasi yang digunakan adalah kebun biologi UNES. Dan kebun biologi UNES lokasi ini dipilih karena pemanfaatannya yang kurang maksimal. Dan itu tidak semua mata kuliah biologi melakukan kegiatan di kebun biologi. Nah, lokasi ini cukup strategis, mulai diakses baik lewat gerbang utama atau melalui gerbang belakang. Selain itu, kebun biologi UNES berdekatan dengan gedung-gedung penting. Untuk inovasinya yaitu mengusung mengusung ekologi utuh sebagai sumber belajar lintas materi biologi, yaitu ada zona tumbuhan atau plantae, serangga atau insekta, jamur atau fungi, dekomposer, dan daur ulang materi, dan ekowisata dan konservasi. Yang terakhir yaitu zona praktikum biologi lingkungan. Nah, di sini untuk redesign-nya itu ada komponen-komponennya. Yang pertama yaitu edu gerbang utama ke kebun wisata, yaitu akan menjadi gerbang edu ekologi. Yaitu nanti ada gapura bambu alami dan display digital interaktif. Kemudian ada dapat sensor suara burung atau alam saat pengunjung lewat. Kemudian di sini ada dalam ketika masuk sehabis gerbang itu ada track ekologi interaktif, yaitu nantinya ada jalur melingkar berpapan nama tumbuhan atau jalur yang ada kode QR-nya. Kemudian tiap pos ada alat observasi seperti papan mini, kode QR link, website UNES. Selanjutnya untuk penangkaran kupu-kupunya itu nanti akan didesain menjadi zona tumbuhan dan kupu-kupu. Di situ ada tanaman-tanaman bunga dan ada uh, spot seperti spot tentang pengetahuan kupu-kupu, yaitu ada uh, uh, pembelajaran tentang penghasilan ikan. Kemudian untuk kemudian ada rumah kupu-kupu dan tempat metamorfosisnya. Untuk kemudian ada zona praktik ekologi, yaitu terdapat eh, nantinya akan terdapat tempat duduk outdoor melingkar. Kemudian ada papan tulis kedap air yang nantinya ketika eh, zona tersebut mengalami hujan atau ya hujan, nantinya papan tersebut tidak akan basah. Kemudian akan ada wifi dan colokan panel surya untuk alat peraga digital. Next, kemudian yang terakhir ada zona refleksi dan spot foto. Nah, nantinya di kebun biologi tersebut ada beberapa pohon besar ya. Ini pohon besar itu akan menjadikan zona refleksi untuk duduk-duduk yang tidak kepanasan. Kemudian ada background quotes biologi dan mural yang bertuliskan mikro dan makro sistemnya. Ini akan menjadi spot foto. Nah, untuk desainnya itu yang pertama, nah di sini ada gerbang edu ekologinya. Nah, di sini terdapat gapura berbahan bambu alami dan ukiran kebun biologi edu ekologi interaktif. Di samping gerbang terdapat papan digital mini atau layar sentuh yang menampilkan dina lokasi interaktif, info zona kebun, dan kode QR laman resmi, kalau laman resmi atau edukasi. Lanjutnya untuk track ekologi sendiri, nah track ini berupa jalur setapak yang mengelilingi area area kebun biologi dengan papan nama tumbuhan dan kode QR di setiap titik. Jalur ini berfungsi sebagai media eksplorasi mandiri dan dilengkapi alat observasi mini
mini, kaca pembesar atau lups, papan klip apa sukanya dan papan informasi. Nah, nantinya di setiap judulnya ini akan ada lokasi-lokasi tersendiri seperti zona jamur, zona lainnya. Selanjutnya ada zona tumbuhan dan zona kupu. Nah, zona tumbuhan dan zona kupu ini jalur pengaman dengan berbagai jenis tumbuhan lokal. Di sepanjang jalan ini akan ada tanaman-tanaman lokal, tanaman apotek hidup atau bunga penghasil nektar. Kemudian ada rumah kupu-kupu mini di tengah zona atau butterfly house. Tiap tanaman diberikan papan papan lokal atau nama ilmiah dan kode QR untuk eh, melanjutkan penjelasan morfologi, manfaat, dan klasifikasinya. Selanjutnya untuk zona praktikumnya sendiri, nah, untuk zona praktikum ekologinya sendiri, nah, di sini ada gedung tersendiri atau lab ekologinya. Nah, gedung ini merupakan laboratorium ekologi outdoor dan indoor. Nah, berkonsep terbuka yang digunakan untuk praktik di lapangan, pengelolaan data, dan diskusi hasil observasi. Bangunan berdinding sebagai terbuka untuk sirkulasi udara pemantauan alam sekitar. Dan di sini nantinya di samping lab ekologi ini nantinya ada spot untuk pembelajaran outdoor. Nah, di sini ada papan papan tulis yang anti air. Nah, untuk sini ada tempat duduknya untuk ketika siswa atau mahasiswa mendengarkan mendengarkan penjelasan dari guru atau dari pemateri. Nah, yang terakhir ada zona refleksi dan spot foto. Hal ini ditujukan sebagai tempat relaksasi, refleksi, dan dokumentasi kegiatan. Terdapat gazebo berteduh dengan bangku refleksi dan spot foto dengan bingkai kayu bertulisan spot foto. Nah, di sini nanti akan ada tulisannya kebun biologi UNES. Sampai sekian presentasi dari saya. Eh, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.